Anda mengatakan aqua haram, fit haram, kan sudah dilabeli oleh MUI. Anda mengajak orang jangan minum. Jangan karena perbedaan agama, Anda bawa dalil Nabi katanya untuk membangun umat Islam. Tidak ada Nabi geng-gengan untuk membangun Islam, terus untuk membenci agama Nasrani, untuk membenci kaum Yahudi. Itu semua agama Tuhan. Nabi di Mekah bersama, Nabi tidak pernah bawa merek Islam. Jangan Anda jual agama untuk kepentingan hawa nafsu setan Anda. Tidak pernah Nabi, jangan beli ke warungnya Yahudi. Tidak ada. Justru di Al-Quran itu, umat Nasrani dimuliakan. Mereka yang dekat sama Rasul. Kalau Anda sekarang membangun kebencian, dikit-dikit dengan label kafir. Kafir itu bukan karena beda agama. Kafir itu Anda. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau bertanya sekali lagi. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Ustaz bahawa sesungguhnya yang ada di alam nyata ini hanyalah hayatullah, yaitu Allah yang maha hidup. Bagaimana dengan dalam jasad seseorang itu, di dalam jasad pada hayat yang hidup itu, umpamanya jasad ibu bapa kita, anak kita, adakah hayatullah itu cuma satu, atau hayatullah kepada ibu, hayatullah kepada ayah, hayatullah kepada anak? Dan soalan kedua, setelah berlakunya kiamat kubra terhadap diri seorang hamba itu, maka hayatullah itu akan kembali kepada sang penciptanya, dan adakah pertemuan semula di antara hamba-hamba ini? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup, Allahu, yang bernama Allah, Ahad, itu Esa, satu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia bahwa dialah hidup yang bernama Allah itu satu, Ahad, Esa. Jadi la hayatan illallah, tiada hidup kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi yang disebut-sebut nama Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah Allah. Karena selama ini kita menyangka bahwa hidup ini hidupnya manusia. Kita selama ini menyangka ada hidup kecil dan ada hidup besar. Ada hidup anakan dan ada hidup indukan. Seperti itu prasangka kita selama ini. Seolah-olah ada siswa dan mahasiswa. Maka dari itu Allah itu Ahad, Esa, hidup, tiada hidup kecuali hidupnya Allah itu sendiri. Baik hidup yang ada di para malaikat, baik hidup yang ada di para iblis dan setan, baik hidup yang ada di para jin, baik hidup yang ada pada seluruh manusia, baik hidup yang ada di seluruh hayawan, baik hidup yang ada di seluruh tumbuhan, seluruhnya diliputi oleh hayatullah. Tercipta dari wujud zatnya Allah sendiri, yakni hayatullah. Tanpa adanya hidup, maka tak akan terciptalah alam semesta ini.
tanpa adanya hidup, maka tak akan terciptalah malaikat, iblis, setan, jin, manusia, hayawan, dan tumbuhan. Coba ilustrasinya begini. Coba seumpama kita tidak dihidupi oleh Allah selama ini, apakah kita tahu sesebutan malaikat, setan, iblis, hayawan, tumbuhan, manusia, dan sebagainya? Apakah kita tahu? Apakah kita mengerti? Apakah kita memahami sesebutan seperti di atas itu tanpa adanya hidup? Jadi selama ini kita mengerti apa-apa dan siapa-siapa di alam semesta ini kan karena Allah, kan karena hidup. Jadi hiduplah induk dari segala induk terciptanya alam semesta ini. Maka dari itu, dengan hiduplah terbukti kekuasaan Allah. Bila hidup ini masih terakui oleh hidup manusianya, maka butalah manusia dari kekuasaan Allah. Yang ada hanyalah kekuasaan diri manusianya sendiri di hatinya. Terus pertanyaan lagi, apakah kita bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kita lagi besok setelah mati? Awalnya kita ini gaib, awalnya kita ini tiada, awalnya kita ini fana, dan berakhir pun ke dalam ketiadaan, dan berakhir pun di dalam kegaiban, dan berakhir pun di dalam kefanahan. Yang ada, yang awal hanya Allah dan yang akhir hanya Allah. Wal awwalu wal akhir. Jadi sesuai sifat-sifat diri manusia kita, yang adam, yang tak ada. Jadi pada intinya di dunia ini seluruhnya adalah panggung sandiwaranya Allah sendiri, panggung sandiwaranya Hayatullah, yang mendalangi, yang menguasai, yang mensutradarai panggung sandiwara ini adalah kehidupan ini. Tanpa adanya hidup, maka tak akan ada panggung-panggung sandiwara. Sedang sesebutan ayahku, orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku, itu hanya sesebutan, itu hanya lakon cerita manusia yang dilakonkan, yang diceritakan oleh hidup itu sendiri. Ketika kita tidur, contoh ilustrasinya begini, logikanya begini. Ketika kita tidur, apakah Anda ingat orang tua Anda? Apakah Anda ingat anak istri Anda? Apakah Anda ingat harta Anda di dalam Anda tidur? Kan tidak ingat apa-apa. Mati itu adalah saudaranya tidur. Tidur juga saudaranya mati. Jadi mati itu sama dengan tidur. Jadi tidak tahu apa-apa, tak berkuasa untuk apa-apa. Inilah yang dimaksud jawaban dari pertanyaan Bunda. Jadi di alam dunia ini semua itu hanya lakon-lakon dan cerita Allah sendiri. Ketika wayang sudah dikumpulkan kembali di padang mahsyar, yakni di alam tikal bakal kejadian manusianya di tanah, maka sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang ada hanya Allah, seperti halnya dulu sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Ada apa sebelum kita dilahirkan ke dunia ini? Kan yang ada hanya ketiadaan, kegaiban, kefanahan. Nanti pun kembali sama seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami untuk kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang Mulia Guru. Saya Pak Hamdani dari Medan.
ingin bertanya kepada yang mulia guru, bahwasanya apakah untuk mencapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala makanan akan menentukan, tentunya makanan yang halal. Saya melihat di agama Budi suci untuk mencapai kesucian mereka tidak memakan yang bernyawa, itu yang pertama. Apakah makanan itu menentukan juga supaya pikirannya tidak melayang ke sana kemari. Ya, kemudian yang kedua, guru, apakah yang dimaksud dengan zikir yang tak berhuruf dan tak bersuara? Demikian yang mulia guru, terima kasih. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menuju ke ma'rifatan Allah, maka tidak ada sangkut pautnya dengan laku-lakunya dohir, dengan laku-lakunya badan, dengan peraturan-peraturan badan seperti yang Anda terangkan di atas. Jadi makanan yang wajib dikonsumsi oleh pejalan salik mencari ridha Allah harus dari makanan-makanan yang suci, makanan-makanan yang halal. Jangan makan dengan makanan yang najis dan haram. Mari kita jelaskan apa sih makanan yang halal dan haram ini. Tentunya di babakan hakikat ma'rifat itu sudah tidak sudah rananya hati. Jadi hati yang berperan di dalamnya. Jadi yang dimaksud makanan yang haram di sisi Allah itu ketika kita makan apapun, minum apapun seperti kebiasaan kita setiap hari, di dalamnya kita lalai dari Allah, yakni hati kita masih wujud diri manusianya yang merasa makan, wujud diri manusianya yang merasa minum. Itulah makanan dan minuman yang haram. Karena yang menjadi Tuhan di dalam hati ini masih manusianya. Allahnya gaib, Allahnya tiada. Jadi apapun makanan yang dimakan dan apapun minuman yang diminum, ketika hati masih wujud diri manusianya lah yang berkuasa untuk makan, diri manusianya lah yang berkuasa untuk minum. Semua itu adalah makanan dan minuman yang haram. Karena di dalamnya hati mensekutukan Allah dengan diri kita. Hati mensekutukan Allah dengan makanan dan minuman yang kita makan dan yang kita minum. Itulah yang dimaksud makanan yang haram di sisi Allah. Meskipun kelihatannya di sisi manusia itu halal. Karena manusia itu kan hanya memandang dohir, hanya memandang syariat, hanya memandang badaniah manusia. Karena yang dipertuhankan di dalam hati manusia itu adalah manusia itu sendiri. Tentunya yang dipandang hanyalah makhluk di dalamnya. Terus makanan yang halal, makanan yang suci itu apa? Di sisi Allah, makanan yang halal dan makanan yang suci itu adalah ketika makan dan ketika minum, hati sudah nyata wujud
Allah, yakni hidup ini Allah yang mengadakan keadaan makan dan minum ini, yang menyediakan makan dan minum ini, yang menyuapi makanan dan minum ini. Semuanya di dalam kekuasaan dan kehendak Allah lah yang mengadakan makan dan minum ini. Inilah yang dimaksud makanan yang halal. Inilah yang dimaksud makanan yang suci, bersih. Karena hati selalu bertakwa kepada Allah. Hati selalu tunung kepada Allah. Karena hati selalu bertajalli kepada Allah. Karena hati selalu mi'raj kepada Allah. Karena di dalam hati yang ada, yang wujud hanya hidup, hanya uripe Allah. Itulah yang dimaksud makanan dan minuman yang halal lagi suci. Karena yang beraf'al di dalam makanan dan di dalam minuman itu adalah Allah sendiri. Bila yang bekerja, bila yang beraf'al di dalam keadaan makan dan minum itu sudah Allah, inilah yang dimaksud amal yang soleh, amal yang diterima Allah. Bagaimana mungkin tidak diterima oleh Allah? Sementara makanan dan minuman itu Allah lah yang menyediakan dan Allah lah yang menyuapi serta menjaga hamba-hamba yang diciptakannya. Demikian kan Mas, semoga bisa dipahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang kedua, Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Apa maksudnya? Ketika kita mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, ketika kita memalamkan kewujudan diri manusia kita, ketika kita menggelapkan kehidupan manusia kita, kita persembahkan kembali kepada hidup ini Allah. Disitulah tak ada huruf, tak ada suara. Yang ada hanya keheningan. Yang ada hanya kekosongan. Jadi dari yang itulah tercipta huruf dan suara. Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, tetapi Allah lah pencipta huruf dan suara itu. Dan huruf dan suara itu tanda bukti bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu nyata adanya. Contoh, tanda bukti nyatanya Allah itu adalah badan-badan yang selama ini kita akui sebagai badan milik kita ini. Allah bisa menciptakan apa-apa dan siapa-siapa. Contoh lagi, akal pikiran. Akal pikiran itu kan tak berbentuk, tak bersuara, tak berhuruf, akan tetapi bisa menciptakan ide-ide. Contoh, tanpa akal pikir yang tidak bersuara dan tidak berhuruf itu serta laisa kamislihi syai'un itu akal pikir bisa menciptakan gedung-gedung pencakar langit karena ide-idenya, bisa menciptakan pesawat karena ide-idenya, bisa menciptakan apapun karena ide-idenya. Jadi terciptanya gedung pencakar langit, jadi terciptanya pesawat-pesawat dan apapun yang tercipta di dunia ini karena adanya akal pikir yang tidak seperti apa-apa, yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Inilah bukti bahwa Allah itu nyata adanya.
Jadi yang nyata adanya, jadi yang wujud adanya bukan ciptaannya, bukan gedung pencakar langitnya, bukan pesawatnya. Jadi yang nyata dan yang wujud adalah akal fikir atau Allah itu sendiri. Karena kita selalu menyaksikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah hingga kita buta akan penciptanya. Yang kita saksikan, yang kita lihat hanyalah ciptaannya daripada yang menciptakannya. Sama halnya ketika kita memandang diri kita. Selama ini kita hanya memandang dohir-dohir diri kita sendiri. Kita luput memandang kepada hidup yang menciptakan gerakan-gerakan dohir ini. Selama ini kita buta akan Allah. Inilah yang dimaksud tak berhuruf dan tak bersuara. Semoga kita bisa memahami di dalam tafakur kita. Insya Allah kita semua dibimbing oleh Allah di dalam tafakur dan berzuhud di dalamnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang mulia guru, jawabannya yang telah disampaikan mudah-mudahan saya paham apa yang diterangkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang. Saya ingin bertanya tentang kehendak. Menurut saya kehendak tak lepas daripada niat. Mungkin saja saya salah, tapi kalau benar, bagaimana saya bisa memisahkan kehendak saya, niat saya, lalu saya harus hilangkan menjadi kehendak Allah. Tolong beri saya penjelasan, Kang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kudrat, kehendak. Bagaimana caranya membedakan kehendaknya manusia dengan kehendaknya Allah? Selama ini sejak dimulai detik-detik akil balik sampai setua ini, seluruh kehendak yang ada di dalam diri kita selama ini adalah kehendak diri manusia kita yang dominan. Karena sejak detik-detik akil balik, kitalah yang menguasai hati ini, kitalah yang mentuhani hati ini, kitalah yang wujud dan yang hidup di alam semesta ini. Sementara Allah kita gaibkan, sementara hidup Allah kita tiadakan, sementara kuasa dan kehendak Allah kita tiadakan di hati kita. Jadi semuanya serba diri manusianya lah yang ngaku-ngaku berkuasa di dalamnya. Walhasil praktek hati, apapun yang dikerjakan dan apapun sholat atau ibadah yang dikerjakan, seluruhnya jatuh ke alam yang fana, jatuh ke alam dunia, jatuh ke alam kehancuran, yakni linafsi.
semuanya berbunyi linafsi di dalam hati kita. Meskipun kita di dalam niat kita bilangnya lillahi ta'ala, akan tetapi hati kita selalu tersesat ke dalam alam linafsi. Karena selama ini yang wujud, yang nyata di hati kita, yang hadir di hati kita adalah diri kita sendiri, nama kita sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini. Itulah bedanya. Jadi ketika yang wujud masih diri manusia kita di dalam hati ini, maka seluruhnya adalah kudratnya, kehendaknya, makhluknya yang terjadi. Terus apa bedanya? Bagaimana cara membedakan ini kehendak Allah atau kehendak makhluknya? Tergantung hatinya, tergantung kedudukan di hatinya, yang duduk sebagai raja, yang duduk menjadi Tuhan, yang duduk sebagai Allah di hati ini, manusianya kah atau Allahnya? Bila manusianya, pasti Allahnya gaib. Bila manusianya, pasti Allahnya tiada di hati kita. Yang ada hanya diri kita sendiri. Bila Allahnya nyata di hati kita bahwa yang wujud, yang hidup, yang kuasa, yang berkehendak hanyalah Allah, hanyalah hayatullah, tentunya seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan pasti sudah diambil alih oleh Allah, oleh hayatullah. Ditandai sudah gaibnya kemanusiaan kita di hati kita, sudah lenyapnya nama kita di hati kita. Jadi bila manusia sudah mencapai harkat martabat diri manusianya, yakni ketiadaan, yakni kegaiban, yakni kematian, maka yang ada hanya hidup ini Allah. Otomatis bila di dalam hati ini sudah nyata dan menyatakan bahwa hidup ini Allah, maka seluruh yang terjadi, seluruh kehendak kuasa yang ada di dalamnya pasti terkuasai oleh Zatullah. Allah lah yang beraf'al di dalamnya. Tentunya semuanya sudah kembali ke alam lillahi ta'ala. Tentunya sudah kembali ke alam akhirat. Tentunya sudah kembali ke alam baqa, alam yang kekal. Karena Allah lah pelaku di dalamnya. Karena Allah lah penguasa yang beraf'al atas badan-badan ini. Begitulah cara membedakan mana sih af'alnya manusia, mana sih af'alnya Allah, mana sih kehendak manusia, mana sih kehendak Allah, mana sih kuasa manusia, mana sih kuasa Allah. Tinggal cerminnya hati, dicek di dalam hati kita yang nyata, yang wujud itu siapa? Diri manusia kitakah atau sudah Allah yang wujud, yang nyata, yang hidup di hati ini, yang meliputi luar dan dalam tubuh kita ini? Disitulah cara membedakannya. Semoga bisa dipahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.